Bagi masyarakat Sunda, ada salah satu produk pangan lokal yang sangat dikenal karena sesaji cita rasa makanannya ketika dikonsumsi. Oncom, makanan yang terbuat dari proses fermentasi kacang tanah ini selalu menjadi primadona di seputaran wilayah Jawa Barat. Untuk diolah menjadi oncom, awalnya kacang tanah yang telah dipres atau ditekan hingga keluar kandungan minyaknya, kemudian direndam dengan bak penampung. Bagi masyarakat Sunda, sebenarnya terdapat dua jenis oncom yang dikenal, yaitu oncom merah dan juga oncom hitam. Oncom merah biasanya terbuat dari sisa ampas tahu yang kemudian difermentasi hingga tumbuh kapan atau spora, layaknya dalam proses pembuatan tempe. Namun kali ini, oncom yang aku buat di rumah usaha milik Pak Dirjen adalah oncom hitam yang terbuat dari kacang tanah. Dalam proses pembuatan oncom, kacang tanah atau bugil biasanya dicampur dengan bahan tambahan supaya memiliki tekstur adonan yang padat serta empuk. Salah satu bahan yang digunakan sebagai pembentuk adonan yaitu ampas singkong hasil dari pembuatan tepung tapioka. Sisa ampas singkong kering yang sudah dibuang saripati acinya ini diayak dan disaring terlebih dahulu hingga didapat butiran ampas yang lembut. Selanjutnya, kedua bahan diaduk hingga semua tercampur rata. Campuran bahan yang terjadi ampas singkong dan bugil inilah yang akan menjadi adonan oncom. Meski oncom merupakan olahan makanan yang dibuat melalui proses pembusukan atau fermentasi, namun adonan oncom haruslah melalui tahapan pengukusan terlebih dahulu. Proses pengukusan ini dilakukan selama 1 jam agar adonan matang. Selain itu, proses pemasakan dengan uap air ini juga berfungsi untuk mematikan bakteri yang bisa merusak dan mengganggu tumbuhnya kapang atau jamur pada olahan oncom. Setelah adonan matang, oncom kemudian dicetak dengan cetakan yang terbuat dari kayu dengan ukuran 20 x 15 cm. Dalam sehari, rumah produksi yang sudah beroperasi sejak tahun 1972 ini biasa memproduksi oncom sekitar 10 keranjang adonan oncom yang dihasilkan dari 2 kuintal bugil. Dalam satu telompok ini biasanya akan menghasilkan sekitar 100 cetak oncom. Oncom yang sudah tercetak kemudian didiamkan atau didinginkan terlebih dahulu di atas sasak bambu, selanjutnya diberi ragi. Lamanya proses fermentasi ini ditentukan oleh suhu ruangan serta kelembapan udara. Biasanya, bugil akan menjadi oncom sekitar 2 hari atau setelah kapang tumbuh dalam adonan oncom. Oncom seringkali hanya diolah menjadi lauk pendamping nasi dengan digoreng kering seperti tempe atau diolah bersama sambal untuk isian cemilan khas Sunda yaitu combro. Namun seiring perkembangan zaman, kini oncom dapat diolah menjadi bahan utama beragam kue kering maupun basah. Untuk dibuat kue cake, oncom harus dibuat tepung terlebih dahulu agar mudah diolah dan dicampur dengan bahan lainnya. Selanjutnya, oncom dikukus terlebih dahulu selama 40 menit agar matang. Setelah matang, irisan oncom dikeringkan dengan cara dijemur langsung di bawah matahari. Proses pengeringan ini biasanya membutuhkan waktu sekitar 2 hari hingga oncom benar-benar kering dan mudah untuk dihancurkan menjadi tepung. Oncom yang kering dan keras ini bisa langsung ditumbuk. Penumbukan oncom ini akan membuat teksturnya hancur dan menjadi tepung kasar sehingga mudah dicampur dengan bahan lainnya. Terigu ini dalam membuat adonan kue cake oncom,
sebenarnya hampir sama dengan tahapan pembuatan kue jenis brownies. Awalnya, telur ayam dikocok bersama gula pasir hingga adonan mengembang. Setelah adonan gula dan telur tercampur bagus dan mengembang, selanjutnya barulah tepung oncom dicampurkan ke dalam adonan dengan perbandingan 1:1 bersama tepung terigu, air dan juga minyak kelapa. Penggunaan tepung terigu di sini fungsinya hanya sebagai pemadat serta pengikat adonan. Selanjutnya, setelah bahan tercampur agar memiliki cita rasa legit, Ibu Dina menambahkan parutan coklat putih dalam adonan. Setelah semua bahan adonan tercampur rata, tak lupa Ibu Dina juga menambahkan esen pewarna makanan dari pandan dan stroberi agar adonan lebih menarik. Sebagai variasi, adonan selanjutnya dituangkan ke dalam cetakan-cetakan kecil layaknya kue bolu bubur. Kue kek oncom biasanya dimantapkan dengan cara dipanggang dengan oven. Namun kali ini Ibu Dina dan Ibu Ana membuat kue kek oncom dengan dikukus. Adonan yang telah dicetak kemudian dikukus sekitar 40 menit atau hingga adonan matang. Selain sebagai variasi, proses pematangan dengan cara ini, karakter cita rasa oncom masih tetap terjaga bila dibandingkan pematangan adonan dengan teknik oven atau panggang. Kue kek oncom ini lebih nikmat bila disajikan selagi panas, dimakan bersama-sama keluarga di berbagai kesempatan. Penggunaan bahan baku berupa oncom membuat cemilan ini semakin kaya manfaat. Selain kaya protein dan karbohidrat, oncom juga mengandung kalsium yang tentu saja baik bila dikonsumsi oleh tubuh. Dengan diolah menjadi kue, setidaknya bisa menjadi pilihan lain untuk menikmati oncom yang merupakan olahan khas dari Jawa Barat ini. Suatu masyarakat tidak akan bisa terlepas dari peran lingkungan tempat tinggalnya. Faktor cuaca yang semakin hari semakin sukar ditebak bukanlah kendala bagi masyarakat di Desa Rancabujaya. Meski memasuki musim kemarau panjang, namun warga masih bisa mendapatkan asupan gizi dari lingkungan sekitarnya. Salah satunya taruhu. Kali ini aku bersama Teh Upin beserta ibu-ibu ikut memanen sayur yang termasuk dalam kebutuhan kebutuhan ini. Di beberapa daerah seperti di Jawa Barat, taruhu juga dikenal dengan nama tiwondok atau yang berarti telur tebu. Tanaman ini memiliki bentuk yang menyerupai tebu dengan batang yang berluas-luas. Selain itu, bunga dari tanaman yang sedang kami panen untuk dijadikan sayur bentuknya mirip dengan telur ikan. Tak heran jika warga sering menyebutnya tiwondok atau telur tebu. Taruhu yang bisa dimakan adalah yang berusia sekitar 5 bulan. Bagian yang dipanen adalah bagian malai yang masih muda. Pada bagian ini terdapat bunga dari tanaman yang terbungkus pelepah daun atau warga di sini menyebutnya kelopot. Bunga yang terdapat di dalam malai inilah yang nantinya akan aku olah bersama ibu-ibu di sini menjadi masakan khas Sunda. Udah banyak, Bu? Udah. Oh, ayo pulang. Yuk. Bagi masyarakat Sunda, taruhu selain bisa dimakan langsung sebagai lalapan, juga bisa diolah menjadi sayur dengan kuah santan. Untuk diolah menjadi sayur, Teh Upin menyiapkan bumbu-bumbu yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, merica, tomat, dan tak lupa cabai merah serta cabai kering supaya memiliki cita rasa Nusantara. Deretan rempah ini kemudian dihaluskan sebagai bumbu dasar masakan. Selain akan digunakan sebagai bahan sayur, Ibu Resi juga akan mengolah taruhu menjadi lauknya, yaitu sebagai bahan utama perkedel.
adonan. Selanjutnya ditambahkan air supaya tidak lebih kental. Karakter terubuk yang memiliki tekstur serupa tepung kemudian dicampurkan ke dalam adonan. Setelah semua bahan tercampur merata dan menjadi adonan berkedel, barulah terubuk dicetak dan digoreng dengan api kecil supaya tidak cepat gosong. Bagi warga di desa Ranca Buaya, terubuk memang paling pas bila diolah menjadi sayur kuah kacang dengan cita rasa gurih dan pedas. Bumbu yang telah dihaluskan kemudian ditumis hingga aromanya harum. Setelah harum, barulah santan kelapa yang kental pun dicampur ke dalam bumbu dan ditumis di atas api kecil agar santan tidak cepat gosong. Setelah mendidih dan dicampur gula merah dan garam, selanjutnya barulah terubuk atau telur tebu dicampurkan ke dalam olahan bumbu. Agar tekstur telur tebu tidak rusak, kandungan gula atau glukosa pada terubuk akan semakin meningkat bila dimasak terlalu lama. Selain mengandung serat, sebagai tanaman yang termasuk dalam keluarga tebu ini juga mengandung glukosa yang tinggi, sehingga dianjurkan untuk dimasak singkat agar aman dikonsumsi bagi penderita diabetes. Sebagai asupan makanan yang kaya serat dan gizi tinggi, sensasi rasa gurih, manis serta nikmat yang ditampilkan oleh sayur serta perkedel terubuk menjadikan tanaman ini cukup banyak digemari sebagai bahan olahan masakan ketika musim kemarau tiba. Sebagian masyarakat Indonesia mengenal jengkol sebagai salah satu bahan makanan yang mempunyai aroma khas dan berbau tajam. Buah yang biasa dijadikan sayur atau dimasak dengan sambal atau semur ini mempunyai rasa yang unik sehingga banyak digemari. Tetapi banyak juga orang yang menghindari mengkonsumsi jengkol karena aromanya yang ditimbulkan setelah mengkonsumsinya. Di desa Neglasari yang menjadi sentra industri kerupuk Garut ini menjadikan jengkol sebagai bahan tambahan salah satu hasil produksinya, yaitu kerupuk jengkol. Untuk dapat ditambahkan ke dalam adonan kerupuk, maka jengkol harus dibersihkan terlebih dahulu. Bagian kulit jengkol yang berwarna hitam dibuang agar dihasilkan kerupuk yang tampak bersih. Setelah dicuci bersih, barulah jengkol siap diolah. Tapi dalam pembuatan buras dan kerupuk ini, kami tidak menggunakan jengkol yang terlalu banyak sehingga masih aman untuk dicampurkan ke adonannya. Di tempat pembuatan kerupuk milik keluarga Pak Deden ini, kerupuk jengkol menjadi salah satu primadona yang banyak dicari pelanggan. Di sini, jengkol tidak hanya dijadikan kerupuk, tetapi juga dijadikan bahan campuran untuk membuat kue buras yang lezat. Sebelum dicampur ke dalam adonan kerupuk ataupun bulat jengkol, maka buah bernama Latin Acidendum cruciferum aku haluskan terlebih dahulu. Jengkol ditumbuk agar mudah menyatu dengan bahan pembuat buras dan kerupuk nantinya. Di dalam jengkol ternyata terdapat protein dan vitamin C yang tinggi. Di dalam 100 gram jengkol terkandung sekitar 4,7 gram zat besi sehingga baik bagi para penderita anemia. Tidak hanya itu, jengkol juga kaya akan kalsium yang baik bagi pertumbuhan tulang dan imun. Untuk dibuat menjadi buras, jengkol nantinya akan dicampur dengan beras dan dibungkus. Buras yang merupakan lontong yang dicampuran atau isian dan dibungkus dengan daun. Sebelum
Sebelum dicampurkan dengan bahan lainnya, beras yang sudah ditapis bersih akan ditanak setengah matang. Bahan campuran beras berupa halusan jahe yang dicampur dengan bawang merah dan bawang putih. Semua ditumbuk halus dan ditambahkan dengan penyedap, garam, serta irisan gula merah. Sebagai pelengkap bumbu halus ini akan dicampurkan dengan tempe dan dihaluskan bersama-sama sampai semua tercampur secara merata. Tempe berbumbu yang sudah dihaluskan selanjutnya ditumis agar semua bumbu semakin meresap. Penumisan ini juga menjadi pematangan awal sehingga pengukusan beras nantinya hanya membutuhkan waktu yang sebentar saja. Jengkol yang sudah ditumbuk kasar tadi juga langsung dicampurkan ke dalam tumisan tempe berbumbu. Semua bahan campuran untuk dibuat menjadi beras ini selanjutnya dimasak hingga matang. Campuran tumis tempe berbumbu serta jengkol selanjutnya diaduk bersama beras kukus setengah matang. Mengadukan ini akan meratakan semua nasi dengan bahan lainnya. Setelah merata, barulah adonan beras dibungkus dengan daun bambu yang sudah dibersihkan. Sedikit adonan beras dibungkus dengan daun bambu yang dibungkus dan ditulis demikian rupa sehingga semuanya tertutup daun. Jika biasanya beras dibungkus daun pisang, maka beras yang menggunakan daun bambu memiliki bentuk dan tampilan yang lebih menarik. Semua cetakan beras yang sudah terbungkus daun bambu selanjutnya dibungkus bentar. Pengukusan hanya untuk mematangkan beras serta memadatkan semua adonan beras agar lebih menyatu. Tidak membutuhkan waktu yang lama, setelah 30 menit, bungkusan beras sudah matang dan bisa diangkat. Untuk pembuatan kerupuk jengkol, adonan yang digunakan berupa campuran tepung gaplek dan cangkrik. Bawang putih yang sudah dihaluskan dengan garam ikut ditambahkan sebagai penyedap. Pewarna tambahan ditambahkan sebagai variasi untuk mempunyai hasil kerupuk yang lebih menarik. Sebagai bahan utama, maka jengkol yang sudah dihaluskan ini masuk dalam adonan. Tidak ada takaran khusus beberapa banyak jengkol yang dibutuhkan sekali adon. Jumlah jengkol ditambahkan secukupnya dan sesuai dengan banyaknya adonan saja. Adonan cair kerupuk jengkol yang sudah jadi selanjutnya dimasukkan ke dalam cetakan bulat dan langsung dibungkus sampai matang. Akan memadatkan adonan cair kerupuk jengkol sehingga mudah dikeringkan. Pengukusan juga akan mematangkan campuran tepung gaplek dan sagu yang digunakan sebagai bahan perekat kerupuk jengkol ini. Adonan yang sudah matang dikeluarkan dari loyang bulat dan diletakkan di atas para-para bambu. Yang sudah dijemur beberapa hari sebelumnya langsung digoreng oleh Pak Dede. Kerupuk kering dimasukkan ke dalam kuali kecil yang berisi minyak dengan tingkat panas yang sedang. Setelah kerupuk mulai mengembang, maka kerupuk langsung dipindahkan ke kuali kedua yang berisi minyak yang lebih panas. Hasilnya hanya butuh beberapa detik saja, kerupuk langsung mengembang sempurna. Kerupuk yang sudah digoreng langsung diangin-anginkan sebentar sehingga uap panasnya hilang. Setelah itu, kerupuk jengkol langsung bisa dikemas ke dalam kantong plastik. Kantong-kantong berisi kerupuk jengkol dan dijual dengan harga Rp5.000 saja. Murah jengkolnya dengan harga yang murah serta rasa yang unik khas jengkol, kerupuk ini bisa menjadi pilihan cemilan sehari-hari. Untuk rasa, buah jengkol ini sangat berbeda
berbeda dengan buras biasa yang pernah dicoba. Rasa jengkol yang khas dan berpadu pada campuran tempe berbumbu pada buras sangat enak dan cocok dimakan bareng dengan bumbu.